Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar yang pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Imam Al-Faqihil Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Al-Faqih Al-Muqaddam, leluhur kami para habaib. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Wasina Faqih Muqaddam Ashhar fi Alabis. Tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam orangnya cerdas sekali. Nah gitulah, ini sebagian kecil cuplikan video mereka yang memuji Imam Faqih Muqaddam. Di kamus mereka itu tidak ada pujian untuk Umar, Utsman, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi lah, nggak ada. Bagi mereka itu nggak ada, semuanya Imam Faqih Muqaddam. Runtuhnya Banu Fatimiyah tahun 574 Hijriah. Di saat yang sama lahir Muhammad bin Ali Ba'alawi yang lebih terkenal dengan istilah Faqih Muqaddam, yang kemudian dalam kitab Syamsul Zahirah, kitab Syamsul Zahirah ini baru ditulis oleh Abdurrahman Al-Masyhur yang wafatnya tahun 1320 Hijriah. Baru satu abad kemarin, winginane Pak, masih kemarin. Dalam kitab Syamsul Zahirah dari Abdurrahman Al-Masyhur dan dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah ditulis oleh Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakran tahun 895 Hijriah, berarti abad ke-9, menyebutkan bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam itu lebih mulia dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tak ulang ini, Pak. Itu dalam kitab zaman sekarang, bukan kitab zaman dulu, tapi ya nggak tahu kitab itu apa kualitasnya. Mereka mengatakan Faqih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini luar biasa su'ul adabnya. Mohon maaf, disampaikan dalam berbagai macam majlis hadrah, dalam majlis Simtudurah dan lain sebagainya, diulang-ulang berkali-kali, rekamannya menyebar di media sosial, mengatakan Faqih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini masalah ini, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan masalah? Membanding-bandingkan ulama aja udah nggak sopan itu, su'ul adab itu, udah nggak sopan, etikanya nggak ada. Yang kedua, fatalnya apa? Emang siapa? Man huwa? Siapa Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Faqih Muqaddam ini yang dikasih gelar Imamul A'zam Faqihil Muqaddam? Apa sih artinya Imamul A'zam? Imam besar umat Islam, alias imam jumbo. Mengapa sih Pak mereka tuh gampang betul mengklaim imam besar, imam besar, imam besar? Nah, masyarakat awam ini terpengaruh. Saya akan membela imam besar, nyawa pun akan saya korbankan. Kebiasaan memang. Yang derajatnya Faqih Muqaddam ini dalam ilmu fikih di atas Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mapas lah mencawa Lampung. Mapas, Pak. Secara fikih lebih hebat daripada imam 4 mazhab. Bahkan saya nonton tadi ada video Tuan Hasan berkata begini, Habib Abdullah bil Faqih itu mengatakan kepada dia, "Hei Hasan, kamu nggak pantas jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya itu adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali." Ada orang yang merasa ilmunya sangat hebat, yang pantas belajar sama dia tuh 4 imam ini tadi. Dan itu dituliskan dalam berbagai macam kitab dan disampaikan dalam berbagai macam forum. Padahal kalau dia Imamul A'zam, tidak ada satu pun kitab yang menceritakan orang ini. Di zaman itu tidak ada. Nggak ada satupun karyanya. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau di NU aja terkenal, kitab beliau 17 tuh, Pak. Dengan tafsir Al-Jilaninya yang sangat terkenal juga. Yang di NU belum lagi yang lainnya, yang dalam bentuk manuskrip dan lain sebagainya. Dan saya ingin pastikan malam ini tidak ada satupun catatan sejarah yang menceritakan Faqih Muqaddam. Nggak ada satupun. Baru disebutkan pada abad ke-14 Hijriah orang itu. Beda dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau
Sudah disebutkan di zamannya, zaman setelahnya. Semua kitab-kitab menyebutkan, semua ulama menyebutkan tentang beliau. Dan ada kitab yang sangat terkenal, biografi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karya Imam Adz-Dzahabi, Syiaru A'lamin Nubala. Itu dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi satu abad setelahnya. Berarti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan sosok fiktif. Ada kitab An-Nubala yang menceritakan sosok beliau satu abad setelahnya. Nah, ini penting bagi kita semua untuk diketahui. Jangan sampai diklaim-klaim orang sedemikian rupa. Karena kita ini diajari dengan indoktrinasi. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, poin ketiga. Apa hubungan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan orang Indonesia? Nah, ini penting, ini semua penting. Saya ingin sampaikan, Pak, di antara wali songo di Indonesia ini adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya Sunan Giri. Tapi hati-hati, sejarah bangsa Indonesia diklaim orang. Saya ambil contoh yang terang benderang. Semua ahli Ba'alwi yang ada di Indonesia mengatakan pendiri pesantren Sidogiri, Sayyid Sulaiman, itu adalah Ba'alwi. Dia adalah Habib. Nama aslinya kata mereka Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim As-Saiban. Bas-Saiban, tak ulangi. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim Bas-Saiban. Dan itu dipopulerkan oleh Wikipedia, di Google, di mana-mana, disebarkan, diajarkan. Padahal itu, Pak, 1.000.000% bohong. Ngotot Ustadz Idrus Ramli sama Gus Wafi mengatakan Masyayikh Sidogiri adalah Ba'alwi, adalah habaib. Ngotot. Akhirnya dipanggil oleh pesantren Sidogiri. Ustadz Idrus Ramli, Gus Wafi, sini ke Sidogiri. Akan disidang di sana. Sudah 3 kali dipanggil, nggak datang-datang. Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia, bukan dari Ba'alwi. Nama bapak beliau adalah Sayyid Zain Abdul Qadir. Itu nama bapaknya. Asli keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau ada alumni Sidogiri, saya ingin sampaikan, Sidogiri, Masyayikh Sidogiri bukan keturunan Ba'alwi. Jangan mau ke sana, Pak. Nasabnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya ngomong begini, apa dasarnya? Sudah diisbat oleh Naqobah internasional. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, di Indonesia belum ada Naqobatul Ashraf. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh kami bisa mengisbat nasab, bohong. Karena mengapa? Dari mana lisensinya? Kok bisa menetapkan nasab seseorang? Parman, kayaknya Anda ini bermarga Asegaf. Suparman Asegaf. Lalu dikasih paspor nasab, Pak. Dari mana dia dapat? Karena di dunia internasional tidak ada satupun Naqobatul Ashraf yang memberi SK. Di Indonesia ini orang bisa mengisbat nasab orang. Nah, Sidogiri kemana? Langsung ke Maroko. Karena kerajaan Maroko itu Sayyid semua, Pak. Langsung ke Maroko, dites DNA, DNA-nya J1 semua. Maka ditetapkan di Maroko, Masyayikh Sidogiri beserta seluruh keturunannya adalah dzurriyyat Nabi. Dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti Al-Hasani. Dan ingin saya sampaikan Bapak Ibu, keturunan Nabi tidak bermarga. Keturunan Nabi itu cuma 2. Kalau enggak Al-Hasani, Al-Husaini. Cuma 2. Nah, ini penting sebagai ilmu. Saya ulangi lagi, dengar bangsa Indonesia. Pesantren Sidogiri diklaim sebagai Ba'alwi. Padahal pesantren Sidogiri sudah isbat ke Maroko. Mereka bukan Ba'alwi, tapi keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti dzurriyyat Nabi dari kalangan Al-Hasan. Kemudian yang berikutnya, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somlangu, Kebumen. Itu adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pesantren Al-Kahfi Kebumen itu Bapak Ibu, pesantren tertua se-Asia Tenggara. Itu Kebumen. Karena pendirinya siapa? Syekh Abdul Kahfi Sayyid
Abdul Kahfi Somlang, dan sudah mendapatkan itsbat nasab sebagai dzurriyyat Nabi. Dan di PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung ada yang sudah gabung, namanya Afan. Sekarang dia sedang thariqahan sama Kiai Tahrir. Saya hadirkan dia di sini. Itu Pak Sayyid Afan dipanggil Sayyid nggak mau. Maunya dipanggil Gus aja lah, nggak apa-apa. Sama saya cium tangan loh, Pak. Saya ini kan bukan Sayyid, bukan Sarif. Cungur aja proporsional ya, Pak. Nggak mancung. Tapi dia yang cungurnya mancung, jelas-jelas keturunan Somlangu. Syekh Abdul Kahfi, Sayyid Abdul Kahfi, nggak mau ngaku dzurriyyat Nabi. Dan sama kita sopan, Pak. Karena mengapa? Beliau menghormati orang berilmu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada satupun yang Sayyid. Beliau yang berempat itu, Pak, ahwal semua kayak kita. Orang biasa. Mereka bukan dzurriyyat Nabi. Tapi mengapa dihormati? Karena ilmu. Jadi jangan merasa kemudian lebih mulia daripada orang lain. Gara-gara hanya alasan nasab. Tidak boleh itu semua terjadi di antara kita semua. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Itu kata Kang Juanda itu. Baru saya nyuplik tadi itu. Berduduk sama rata, berdiri tanpa raja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang membedakan kita illa bittaqwa. Yang membedakan kita semua adalah ketakwaan. Berikutnya lagi, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah diklaim sebagai Ba'ali. Abah dari Sunan Gunung Jati ya, Abah? Nah, Abah ini jelas. Abah beliau wajar ketika beliau memimpin thariqah, karena beliau adalah dzurriyyat Sunan Gunung Jati. Tinggal tes DNA aja, Bah. Mahal tuh, 8 juta. Sayang duitnya, Bah. Mending buat nyembelih kambing gitu ya. Sunan Gunung Jati itu diklaim Ba'ali. Padahal Sunan Gunung Jati itu adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Hasil pernikahan beliau dengan Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang adalah putri Prabu Siliwangi, yang kemudian masuk Islam bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Lalu kemudian diperintahkan gurunya berangkat haji ke Mekah, lalu mukim beberapa saat. Di Mekah dinikah oleh Syarif Abdullah Umdatuddin. Lantas kemudian Syarif Abdullah Umdatuddin diangkat menjadi Sultan Mesir. Karena beliau diangkat menjadi Sultan Mesir, maka Nyimas Rara Santang diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Ketika mukim di Mekah, lahirlah Syarif Hidayatullah. Setelah anak ini menjadi besar dan dewasa, diperintahkan pulang ke tanah air. Lantas kemudian oleh pamannya diberikan Cirebon untuk mendirikan Kesultanan Cirebon, dan beliau adalah sultan pertama. Dan putra beliau yang paling tua, laki-laki ya, putra laki-laki ya, kalau putra laki-laki, putri mah perempuan ya. Putra beliau tertua adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Yang beliau kemudian menyerang kerajaan Sunda, dapatlah Banten, maka didirikan Kesultanan Banten dengan sultan pertama Maulana Hasanuddin. Lantas kemudian Syarif Hidayatullah, beliau dapat petunjuk dalam mimpi, ada cahaya dari langit. Cahaya dikejar sampailah di Lampung, tepatnya di Pugung Raharjo. Lalu menikahi putri kerajaan Pugung. Beliau ingin menikahi putri tertua, tapi nggak dikasih. Maka diperintah menikahi putri kedua, Putri Sinar Kaca. Lalu hamil, punya anak, Mina Gejalabidin. Beliau pulang sampai di Cirebon, cahaya masih ada di Lampung. Berarti salah, bukan kepada Putri Sinar Kaca. Maka beliau balik lagi ke Lampung, maka Raja Pugung memberikan putri tertua, Putri Sinar Alam. Lalu hamil, setelah dicerai ya tentunya, karena tidak boleh dua saudara perempuan dikumpulkan dalam satu pernikahan. Jangankan kakak beradik, bibi sama ponakan aja tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Maka kemudian dicerai Putri Sinar Kaca, dinikah Putri Sinar Alam, hamil. Pulang lagi ke Cirebon. Kalau pulang ke Cirebon, namanya pernikahan kerajaan. Putri Sinar Alam bukan selir Sunan Gunung Jati. Beliau istri resmi, Pak. Maka nggak boleh dibawa ke Cirebon sebagai selir, tapi tetap di kerajaan Pugung. Maka lahirlah Mina Gejalaratu. Dua kakak beradik ini setelah besar diperintah oleh Raja Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana. Maka kemudian dicari, Mina Gejalaratu dikasih namanya Raden Muhammad Zaka.
Yang lebih terkenal, ada Zaka di sini? Nggak ada ya Pak? Raden Muhammad Zaka, maka lebih terkenal di Lampung Raden Muhammad Aji Saka, yang kita kenal dengan sebutan Ratu Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka itu nguapnya beneran apa itu? Raden Muhammad Aji Saka mendirikan Keratuan Darah Putih. Minak Gejalabidin mendirikan Keratuan Melinting, maka kemudian sampai sekarang ada cicitnya Raden Muhammad Aji Saka, namanya Raden Inten Kesumaratu I. Raden Inten Kesumaratu I punya anak namanya Raden Imba Kesumaratu II, yang perang melawan POC, lalu gugur, ditawan di Batavia, dibuang ke timur Belanda, lalu kemudian gugur, mati di sana. Cuman istrinya yang selamat karena sedang hamil. Siapa yang dikandung istrinya? Raden Inten Kesumaratu II, yang wafat dalam usia 22 tahun tanggal 5 Oktober perang melawan VOC. Makanya silsilah keluarga putus di Raden Inten II, tapi dilanjutkan oleh pihak paman kandungnya, Dalom Kesumarati. Ini penting bagi kita semua. Jangan mau sejarah kita dibelokkan. Makanya disampaikan oleh para ulama, kalau ada manuskrip yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu nasabnya ke Ba'alwi, maka itu manuskrip palsu. Saya ulangi, kalau ada yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu silsilah nasabnya ke Ba'alwi, itu manuskrip palsu. Yang benar manuskripnya yang berdasarkan Serat Wali Songo itu berasal dari Mesir, seorang syarif, berarti keturunan Al-Husain atau Imam Husain. Penting bagi kita semua agar sejarah tidak kemudian dibelokkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.